Hari ini kita akan membacakan beberapa hadis yang termaktub di dalam buku panduan fantasi tilawah Al-Quran yang itu harapannya ini memotivasi kita semuanya untuk lebih semangat lagi belajar Al-Quran. Sebelumnya kita awali dengan baca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kami bacakan hadis-hadis berkaitan dengan belajar dan mengajar Al-Quran, insya Allah kami juga akan menyampaikan tentang keutamaan mempelajari ilmu tajwid. Innahu min asrafil ulum wa afdaliha li ta'alluqihi bi asrafil kutubi wa ajalliha. Sungguhnya ilmu tajwid adalah ilmu yang paling utama dan paling mulia karena berkaitan dengan kitab yang paling mulia dan yang paling agung, yaitu Al-Quran Karim. Di antara keutamaannya adalah yang pertama, tilawah yang baik memungkinkan seseorang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, minimal kepada keluarganya, serta merupakan tolok ukur kualitas keimanan seseorang. An Utsman bin Affan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ad-Darimi, dan Ibnu Majah. Yang kedua, tilawah yang baik dan benar sebagaimana diturunkan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadis an Zaid ibnu Sabit radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, innallaha yuhibbu ay yuqra al-Qur'an kama unzil. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai bacaan Al-Qur'an sebagaimana ia diturunkan. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Hadis yang ketiga, tilawah yang baik dan benar dapat mengangkat kualitas seseorang, yaitu bersama malaikat. Hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha qalat al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syaqqul lahu ajrani. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang ahli dalam Al-Qur'an akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan dia bersusah payah membacanya, baginya pahala 2 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Yang keempat, mempelajari Al-Quran adalah sebaik-baik kesibukan. Kami bacakan hadisnya, disebutkan sebagai hadis qudsi, man sagolahul Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqihi. Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dalam rangka berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, niscaya aku Allah akan berikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah diberikan orang-orang yang telah berdoa. Dan keutamaan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala daripada seluruh kalam selainnya seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis qudsi riwayat Tirmidzi. Yang kelima, mempelajari Al-Quran maka akan turun ketentraman, diliputi kebahagiaan, dinaungi oleh malaikat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut orang yang mempelajari Al-Quran kepada makhluk yang ada di sisinya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah
wa dzakarallahu fi man indah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah daripada rumah Allah untuk membaca dan mempelajari Al-Quran kecuali akan turun kepadanya ketentraman dan mereka diliputi dengan rahmat, dinaungi malaikat, dan Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. Yang keenam, akan memperoleh syafaat bagi para pembacanya. Ini untuk para pembaca Al-Quran setiap hari ya. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anha qalat qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi membaca Al-Quran setiap hari akan membuat kita menjadi sahabat Quran, dan sahabat Quran akan disyafaati oleh Al-Quran itu sendiri pada hari kiamat. Yang ketujuh, tilawah yang baik dan benar akan memudahkan seseorang meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan sangat banyak. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan sama dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Ad-Darimi dan At-Tirmidzi. Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Kedelapan, orang mukmin yang selalu tilawah Al-Quran ibarat buah jeruk dan baunya harum dan rasanya manis. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minuna alladziina yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bihi kal-utrujah ta'muha tayyibun wa rihuha tayyibun wal mu'minuna alladziina la yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bihi kat-tamrah ta'muha tayyibun wa la riha laha wa masalul munafiqil ladzina yaqra'ul Qur'anu karraihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa masalul munafiqil ladzina la yaqra'ul Qur'an kal hamdalah ta'muha murrun wa rihuha khabisun. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah sejenis limau, baunya harum, rasanya sedap. Dan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak ada baunya dan rasanya manis. Dan perumpamaan yang orang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihanah sejenis bunga, baunya wangi tapi rasanya pahit. Dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah handolah, seperti pare, tidak berbau dan rasanya pahit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah demikian hadirin yang dirahmati Allah, kita sudah sampaikan ada 8 hadis yang memotivasi kita untuk terus menerus ya belajar Al-Quran, membaca Al-Quran setiap hari, dan terus ya menambah ilmu sampai akhir hayat kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan?